Di antaranya beliau mengatakan, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuha ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya kata beliau, ujian kehidupan ini sangatlah banyak silih berganti, tidak ada henti-hentinya. Adapun kesenangan datang sesekali saja seperti lebaran. Ini kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan beliau penuh dengan ujian. Ya, orang semakin beriman, semakin berilmu, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai terungkap dari Imam Syafi'i, dia mengatakan, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi. Bahwasanya ujian kehidupan ini terus-menerus tidak berhenti. Sururuha wa sururuha ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangan hanya datang sesekali sebagaimana lebaran. Kemudian para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lihat halaman ke-16 ya. Kedua, tentang syair-syair beliau yang istimewa. Imam Syafi'i rahimahullah seorang penyair. Dan beliau banyak menuliskan syair-syair. Dan istimewanya syair-syair Imam Syafi'i, antum bisa lihat misalnya kitab Diwan Imam Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Antum mendapati Imam Syafi'i, dia tatkala menyampaikan syair-syair beliau, bahasanya mudah dipahami dan mengandung makna yang sangat dalam. Seakan-akan beliau sedang membuat peribahasa, atau seakan-akan beliau sedang membuat pepatah, ya. Padahal syair tapi maknanya mudah dan maknanya sangat dalam dan berkaitan dengan kehidupan. Berkaitan dengan kehidupan manusia. Itulah ciri khasnya syair-syair al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kita coba sebutkan di antara syair-syair beliau. Seperti halaman 17 beliau mengatakan, naibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kata dia, kita sering mencela zaman, padahal celah tersebut ada pada diri kita. Kita mencela zaman, kenapa? Zaman enggak ada salahnya. Yang salah adalah penghuni zaman tersebut. Makanya Syafi'i mengatakan, kita mencela zaman, mencela waktu, sementara celaan tersebut ada pada diri kita. Wa ma li zamanina aibun siwana. Dan tidak ada celaan dalam zaman tersebut kecuali kita ini. Kita ini yang buat zaman menjadi tercela. Ya, oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, ya, yu'zini ibnu Adam yasubbud dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakitiku, dia telah mencela masa, dan aku adalah masa, aku yang telah membolak-balikkan siang dan malam. Ya, karena masa tidak ada peran dia dalam membuat suatu tercela. Yang menjadikan masa itu tercela adalah penghuni masa tersebut, yaitu manusia itu sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, kenapa anda mencela masa sementara celaan terhadap pada diri anda sendiri? Tidak ada celaan dalam masa ini kecuali pada diri anda sendiri. Di antara juga beliau berkata, misalnya syair kedua, lamma afautu walam ahqid ala ahadin. Tatkala aku memaafkan dan aku tidak pernah dengki kepada seorang pun, arahtu nafsi min hammil adawat. Maka saya pun menjadi merilekskan diriku dari segala bentuk kegelisahan yang timbul akibat permusuhan. Orang ingin hidup rileks, ya udah jangan cari musuh. Ingin hidup rileks, tenang, ada orang marah-marah, ya sudah dimaafkan, selesai. Tapi kalau antum tidak maafkan, tidur jadi pikiran, ya. Kemudian dongkol, ya. Itu orang kok enggak mati juga. Yang mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum ingin dia mati, kalau orang ingin dia hidup enggak mati juga. Kata Imam Syafi'i, lama afautu, kalau saya maafkan, walam ahqid ala ahad, dan saya tidak dongkol kepada siapapun, arahtu nafsi, maka saya pun hidup tenang, rileks. Tidak ada kegelisahan dan tidak ada gundah gulana yang timbul akibat permusuhan. Halaman 18 contohnya, beliau mengatakan, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Ketinggian diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Barang siapa yang ingin meraih puncak, maka dia begadang. Ya, ini beliau berbicara tentang para penuntut ilmu. Ya. Orang kalau ingin mencapai puncak dalam menuntut ilmu, maka dia begadang. Ya. Malamnya dia belajar. Ya. Bukan berarti kemudian belajar malam sampai sholat subuhnya lolos. Ya. Enggak. Artinya dia akan letih dan capek. Ya. Dan keberhasilan berdasarkan usaha. Keberhasilan berdasarkan usaha. Ini kenyataan yang ada. Beliau kemudian mengatakan, "Wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umr fi talabil muhal." Barang siapa yang ingin mencapai puncak ketinggian tanpa ada usaha, maka dia telah menghabiskan umurnya dalam mencari kemustahilan. Dalam mencari kemustahilan. Tidak mungkin seorang alim menjadi orang alim tanpa berusaha. Mau jadi orang alim cuma tidur, makan tidur, cuma pengajian sore saja, tidak nyatat, tidak mau jadi orang alim.
Mustahil. Harus letih dan capek kalau ingin menjadi seorang yang alim. Harus belajar, harus menghafal, harus murojaah, ya. Letih, harus menulis, harus siap disalahkan, harus siap dikomentar, harus siap dikritik. Ya, harus tegar dalam menuntut ilmu baru seorang bisa menjadi seorang yang alim. Tarumul izza thumma tanamu lailan yaghusul bahra man talabal laali. Kau ingin mencapai kejayaan sementara di malam hari kau hanya tidur. Seorang yang ingin mencari permata dia harus tenggelam dalam, berenang dalam atau menyelam dalam lautan. Di antaranya beliau mengatakan, "Usallimu in arada Allahu amran fa atruk ma uridu lima yurid." Aku menyerahkan diriku jika Allah menghendaki sesuatu, dan aku serahkan apa yang aku kehendaki kepada apa yang Allah kehendaki. Artinya kehendakku di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau mengatakan, "Mihanu zamani katsiratun la tanqadi wa sururuha ya'tika kal a'yadi." Sungguhnya kata beliau, ujian kehidupan ini sangatlah banyak silih berganti, tidak ada henti-hentinya. Adapun kesenangan datang sesekali saja seperti lebaran. Ini kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan beliau penuh dengan ujian. Orang semakin beriman, semakin berilmu, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai terungkap dari Imam Syafi'i dia mengatakan, "Mihanu zamani katsiratun la tanqadi." Bahwasanya ujian kehidupan ini terus-menerus tidak berhenti. Sururuha wa sururuha ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangan hanya datang sesekali sebagaimana lebaran. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah,